Halo semuanya, bagaimana kabar? Semuanya baik? Lemes. Semuanya baik? Luar biasa? Hari ini kita mau bicara tentang bertekun dalam mengasihi Tuhan. Kita dalam bulan ini bicara tentang ketekunan orang percaya. Minggu pertama kita bisa bertekun dalam penderitaan. Minggu kedua kita bicara tentang bertekun menuruti firman-Nya. Hari ini kita bertekun dalam mengasihi Tuhan. Kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. 2, 3. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Dikatakan maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Mengasihi Tuhan itu diperlukan yang namanya ketekunan. Kenapa? Karena Tuhan itu gak kelihatan. Yang kelihatan saja kadang-kadang kita sulit untuk mengasihi, apalagi mengasihi yang tidak kelihatan. Makanya dari itu Yosua katakan maka demi nyawamu. Artinya Tuhan inginkan kesungguhan hatimu, kerja kerasmu, untuk supaya Anda dan saya bisa mengasihi Tuhan Allah kita yang mengasihi kita. Nah, itu satu hal yang Anda dan saya mesti usahakan. Kalau Anda tidak mengusahakan itu dengan sungguh-sungguh, maka kita tidak akan pernah sanggup untuk mengasihi Tuhan. Nah, banyak orang bisa bicara dia sebagai seorang Kristen, tapi tidak semua orang bisa mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah, tujuan firman Tuhan hari ini adalah supaya tidak kehilangan pengharapan. Apa hubungannya mengasihi dengan pengharapan? Saya mau katakan begini. Orang bisa punya pengharapan karena dia mencintai. Suatu ketika saya pernah tanya dengan beberapa orang, ini wanita, waktu itu saya sedang ngobrol-ngobrol di suaminya. Saya tanya, kenapa ibu kok mau terus bertahan, punya pengharapan? Dia katakan karena saya cinta. Jadi cinta itulah yang membuat seseorang dapat memiliki pengharapan. Kalau orang itu tidak mencintai, maka dia tidak akan pernah punya pengharapan. Nah, itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan itu mesti mencintai Tuhan, supaya kamu punya pengharapan. Banyak orang Kristen kehilangan pengharapan. Kenapa? Karena hatinya sudah gak cinta. Nah, orang kalau tidak mencintai, maka tidak ada sesuatu yang dapat dipertahankan. Nah, itu sebabnya betapa pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus mau mempertahankan, memperjuangkan hatimu yang selalu mencintai Tuhan, supaya Anda dan saya punya pengharapan. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa terus bertekun mengasihi Tuhan? Yang pertama, Anda dan saya harus mau mengenal Tuhan dengan benar. Saya kasih gambar di sini. Orang yang lagi duduk bersama. Orang kalau ingin mengenal Tuhan dengan benar, pasti harus mau meluangkan waktu. Itu pasti. Kalau Anda nggak mau meluangkan waktumu yang terbaik, memberikan waktu, mau untuk memberikan tenaga untuk supaya bisa duduk bersama, ngobrol-ngobrol, berkomunikasi, maka orang itu tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan, mengenal seseorang dengan benar. Dan demikian juga kita dengan Tuhan. Anda tidak bisa berkata saya mencintai Tuhan kalau Anda dalam hidupmu itu nggak kenal. Seringkali banyak orang berkata aku mencintai Tuhan, tapi dalam hidupnya apakah kenal? Loh, saya kenalnya tahun keberapa? Oh, 5 tahun yang lalu. Sekarang banyak orang sekarang sudah nggak cinta. Loh, kenapa orang bisa nggak cinta? Ya karena tidak pernah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan Tuhan, meluangkan waktu untuk punya yang namanya persekutuan dengan Tuhan.
Nah, bagaimana dia kalau tidak pernah memiliki semuanya itu mau mengenal Tuhan dengan benar? Nggak mungkin. Pepatah mengatakan begini, tak kenal maka tak sayang. Jadi tingkat pengenalanmu menentukan kualitas cintamu. Ada orang bilang cinta sama Tuhan, tapi kualitas cintanya rendah, jelek. Kenapa? Karena nggak kenal. Makanya seringkali banyak anak Tuhan pada akhirnya karena nggak kenal Tuhan dengan benar, ketika Tuhan sedang didik, sedang proses, marah, kecewa, ngancem. Ya udahlah, saya nggak usah ke gereja lagi, saya nggak usah baca firman lagi, saya nggak usah berdoa lagi. Buat apa semuanya itu? Karena cinta, kualitas cintanya rendah, jelek, kualitasnya buruk. Kenapa buruk? Karena pengenalannya dangkal. Pepatah ini benar, tak kenal maka tak sayang. Jadi untuk dalam mengasihi, Anda dan saya harus mau lebih dalam mengenal. Tanpa pengenalan tidak mungkin ada namanya cinta. Nah, coba orang yang menikah zaman sekarang, pasti ada namanya pengenalan dulu, PDKT orang bilang. Kenal, ya, mulai luangkan waktu, pergi bersama, makan bersama, sehingga pada akhirnya muncul cinta. Nah, seberapa lama dia mengenal, sebesar itulah cintanya. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, pengenalan itu sangat penting. Tanpa pengenalan, tidak mungkin orang itu bisa mencintai. Makanya kadang-kadang orang kalau sedikit-sedikit ngancem sama Tuhan, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit marah, ya itu orang sebenarnya nggak cinta. Kenapa? Kualitas mungkin cinta, tapi kualitas cintanya itu jelek. Karena kurangnya pengenalan. Nah, ada satu kisah di dalam Hakim-Hakim 2. Waktu itu Yosua dan seangkatannya, jadi ceritanya angkatan yang pertama itu Musa, angkatan yang kedua itu Yosua masuk ke tanah Kanaan. Setelah masuk Kanaan itu ada angkatan yang ketiga. Nah, dikatakan begini dalam firman Tuhan, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Jadi setelah seluruh angkatan, jadi angkatan Yosua itu dikumpulkan, itu artinya meninggal, bangkit ini orang Israel juga angkatan yang ketiga sesudah mereka angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan dan ataupun perbuatan yang dilakukan bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Jadi ketika orang itu tidak mengenal Tuhannya, yang dilakukan apa? Dia akan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Apa yang jahat? Ketika Anda sudah nggak cinta lagi, itu jahat di mata Tuhan. Seperti suami istri kalau dia menikah, pada akhirnya salah satu dari suami atau istri itu mulai tidak cinta lagi, apa yang dilakukan pasangannya? Berkata apa? Kamu kok jahat ya sama aku. Kadang-kadang ada orang mulai selingkuh. Kenapa? Karena sudah tidak cinta. Jadi melakukan apa yang jahat. Jadi ketika Anda mulai tidak cinta Tuhan, tidak mengenal Tuhan, akan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mulai sombong. Sombong itu jahat di mata Tuhan. Ya, dan pada akhirnya mulai beribadah kepada para Baal. Loh, berhala dulu dengan sekarang apa bedanya? Kalau dulu masih ada patung, masih ada ini. Sekarang orang udah tahu, oh kalau orang nyembah patung itu tuh patung gitu, ngerti? Karena pengetahuan. Nah sekarang berhalanya apa? Duit. Apalagi
keluarga, kesuksesan, itu berhala. Nah, dikatakan beribadah, ngabdi. Nah, seringkali banyak orang, kenapa pada akhirnya lebih mengutamakan yang lain daripada Tuhan? Karena dia tidak mencintai. Kenapa dia tidak mencintai? Karena dia tidak mengasihi Tuhan Allahnya. Dulu keluarganya berantakan, ketika kenal Yesus mulai dipulihkan, mulai diubahkan, mulai keluarganya jadi baik. Tapi karena berhenti mengenal Tuhan, mulai sombong, melakukan apa yang jahat, mulai memberhalakan keluarganya. Hati-hati ya. Dulu tak punya apa-apa, terus dia mulai cinta Tuhan. Setelah cinta Tuhan, hidupnya diberkati, berkatnya bikin cintanya jadi luntur. Akhirnya mulai memberhalakan berkatnya Tuhan daripada Tuhan sendiri. Dan yang terjadi apa? Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara bangsa-bangsa sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Akhirnya meninggalkan Tuhan. Makanya Tuhan tuh ngomong di dalam kitab Matius, kalau kamu tuh mau ngabdi, itu pilih salah satu. Pilih Tuhan atau Mamon. Kenapa? Karena kalau Anda pilih dua-duanya itu tidak bisa. Pada akhirnya pasti nanti Anda akan lebih sayang dengan yang satu daripada yang lain. Apalagi Tuhan dengan dunia. Apa yang kamu lihat dari Tuhan? Dan apa yang kamu lihat dari dunia? Itu berbeda sekali. Jadi kalau orang diperhadapkan dunia dengan Tuhan, hari ini kalau Anda ditanya dengan jujur, duit sama Tuhan Anda pilih mana? Anda butuh duit, diperhadapkan dengan duit dengan Tuhan, Anda pilih mana? Tidak bisa. Orang kadang-kadang berpikiran picik begini, Tuhan, tunggu saya kaya dulu ya Tuhan. Nanti kalau saya sudah kaya, saya mau sungguh-sungguh sama kamu. Saya katakan omong kosong. Rata-rata orang kalau sudah kaya lupa sama Tuhan. Kenapa? Karena kekayaannya lebih bisa dinikmati daripada Tuhan. Makanya ini firman ini berkata begini, kalau kamu gak kenal, kamu akan melakukan apa yang jahat. Makanya coba Anda lihat anak aja lah. Anda kalau punya anak, kalau anak itu nggak kenal orang tuanya dengan benar, apa yang terjadi? Dia akan melakukan apa yang jahat, berontak. Dan dia akan lebih sayang temennya yang notabene ini bukan siapa-siapa, lebih sayang daripada saya sama orang tua. Coba yang anaknya punya pacar, tidak boleh itu nanti, tidak peduli. Kenapa? Karena nggak kenal orang tuanya dengan benar. Nah, hidup kita di dalam Tuhan sama. Kalau Anda nggak kenal Tuhanmu dengan benar, nggak mungkin Anda bisa melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kenapa? Hatimu nggak cinta. Jadi pengenalanmu akan Tuhan itu sangat penting. Kalau Anda nggak mengenal Tuhan dengan benar, tidak meningkatkan kualitas atau hubunganmu dengan Tuhan semakin dalam, maka cintamu itu akan semakin kendor.
Makanya ini orang kalau pertama kali percaya Yesusnya cintanya kan hebat. Tapi kenapa dia semakin kendor? Karena dia tidak mau menambah kualitas atau menambah kedalaman cintanya dengan Tuhan, pengenalannya dengan Tuhan. Sehingga ketika ini dikendorkan, ini juga semakin kendor. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan itu ya harus mau mengenal Tuhan dengan benar. Hanya orang kalau untuk mengenal perlu apa? Usaha. Anda nggak mau mengusahakan untuk mengenal, tidak bisa. Seperti contoh orang yang lagi jatuh cinta, si A jatuh cinta si B. Bagaimana supaya bisa lebih dalam lagi? Ya usaha. Mungkin si A-nya telepon, datang ke rumahnya, diajak pergi bareng, diajak makan bareng. Nah, semakin dia membangun hubungan lebih dalam, semakin dia bisa meningkatkan kualitas cintanya. Sehingga dia bisa berkata, wah ini cocok biar menjadi pasangan hidup. Kenapa? Karena di dalamnya ada pengenalan. Nah, pengenalan itu sendiri perlu yang namanya usaha yang sungguh-sungguh. Kalau Anda dan saya tidak mau bersungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan, tidak bisa. Mengenal yang kelihatan aja susah. Perlu usaha. Apalagi mengenal Tuhan. Ini kenapa Anda disuruh baca firman, renungkan firman Tuhan, disuruh berdoa. Tujuannya apa? Supaya Anda itu mengenal. Bukan mengenal Tuhan dari apa kata orang. Oh, kata Pak Pendeta begitu. Bukan. Kalau Pak Pendetanya celakain Anda gimana? Sesat dong. Anda mengenal Tuhan secara pribadi setiap hari. Bukan dari kata orang, kata pelayan, kata pendeta. Bukan. Tapi secara pribadi Anda mengenal. Seperti suami dan istri. Mengenal. Masa mengenal istrinya? Oh, katanya papahnya dia tuh begini gitu. Ya istrimu marah. Loh, kamu tuh cinta karena papaku apa cinta aku? Benar. Ya kan? Jadi perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk dapat mengenal Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Anda perlu usaha. Makanya di dalam Hosea 6 ayat 3 dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang pada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi Anda itu harus mau sungguh-sungguh. Kalau setengah-setengah, Anda nggak bisa kenal. Saya mau katakan begini, cari Tuhan dengan cari duit itu gampang cari duit. Kok bisa Pak? Iya. Wah, orang di pinggir jalan males ngemis aja dikasih. Minimal 1 hari bisa 20-30 ribu. Betul nggak? Anda cari Tuhan 5 menit aja loh Anda. Kok sudah kayak 1 jam tapi kok belum ya? Jujur, Anda kalau disuruh baca Alkitab, banyak malesnya atau banyak semangatnya? Makanya Hosea ngomong apa? Berusaha sungguh-sungguh. Saya kapan tadi pernah melayani orang, dia mengalami suatu kondisi ketakutan. Dia datang pikirnya mau beli barang, tapi kita injilin. Hari itu dia ngomong gini, kalau aku sudah mau percaya, aku mau percaya itu sampai sungguh-sungguh.
Ketika dia dia percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, datang ibadah cuma 1 kali. Setelah itu tak pernah kelihatan. Anda dan saya kalau nggak mau sungguh-sungguh kenal Tuhan, tidak bisa. Kalau Anda tidak mau sungguh-sungguh kenal Tuhan, Anda tidak akan pernah bisa sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Jadi pengenalan kita akan Tuhan itu harus terus ditambahkan agar dapat mengasihi Tuhan Yesus kita sehingga pengharapan itu tidak hilang. Jadi kalau Anda dan saya tidak mau menambahkan pengenalanmu atau memperdalam hubunganmu dengan Tuhan sehingga Anda itu benar-benar dalam mengenal Dia, Anda nggak akan pernah bisa punya kualitas cinta yang bagus. Ya, nggak akan pernah bisa. Sulit. Nah, kalau Anda tidak mencintai Dia, bagaimana Anda berani berkorban? Ini kadang-kadang banyak orang tuh sering dalam hidupnya itu berdalih. Banyak alasan. Kenapa banyak alasan? Ya karena hatinya nggak cinta. Coba kalau orang cinta, jauh pun di jalannya. Betul enggak? Orang kalau udah cinta itu jauh pun tetap di jalannya. Tapi kalau orang sudah nggak cinta, dekat pun alasan. Nggak bisa, capek. Kenapa? Karena memang sudah nggak cinta. Makanya banyak orang Kristen kadang-kadang dulu ketika percaya Yesus cintanya berkobar-kobar, wah apapun diberikan, nggak hitungan. Tapi setelah mulai diberkati cintanya luntur, apapun dihitung. Dulunya nggak hitungan, setelah luntur apapun dihitung. Tuhan tuh kenapa membandingkannya dengan Mamon? Karena memang Mamon itu punya kuasa, walaupun nggak hidup tapi punya kuasa. Kenapa? Orang tuh butuh uang, tapi uang bukan segalanya. Nah ini yang susah. Makanya kenapa Tuhan tuh ngatur kayak contoh persembahan-persembahan. Itu bukan karena Tuhan tuh ingin minta hartamu, bukan. Supaya kamu punya kualitas cinta yang benar. Kamu dalam hal kecil saja kamu nggak berani. Hal kecil tuh apa? Firman Tuhan ngomong gini, perkara kecil, duit. Anda nggak berani, hidupmu Anda akan berani. Yang kamu miliki aja bukan hidupmu loh. Kamu gak berani. Jangan harap kamu berani memberi hidup. Makanya Tuhan kan selalu ngomong, kalau kamu mengasihi bapakmu, mamamu, saudaramu lebih daripada aku, gak layak. Dulu saya gak ngerti ayat ini. Saya pikir Tuhan kok egois. Tapi ketika saya mulai berdoa, saya minta Tuhan pengertian. Tuhan kasih contoh gini. Saya kan gak punya anak. Anak saya belikan misalnya sepeda. Sepeda kan saya yang kasih. Terus dia lebih cinta sepedanya daripada cinta saya. Kira-kira saya sebagai orang tua marah gak? Pasti marah. Nah sekarang gini, Tuhan yang menciptakan Anda dan saya melalui orang tuamu. Anda dilahirkan melalui orang tuamu. Terus Anda mengabaikan Tuhan dan lebih menghormati orang tuamu. Kira-kira Tuhan marah nggak? Pasti marah. Loh Pak, berarti kita nggak perlu hormati orang tua. Salah. Kalau kamu bisa menghormati Tuhan, kamu akan bisa menghormati orang tuamu. Tapi kalau kamu menghormati orang tuamu lebih daripada kamu menghormati Tuhan, kamu tidak bisa menghormati Tuhan. Makanya kalau Anda baca dalam 10 perintah,
Perintah pertama sampai perintah keempat apa bunyinya? Hubungan dengan siapa? Allah dengan manusia. Jangan menyembah apapun di dunia. Jangan menyebut nama Allah. Apalagi jangan membuat patung. Terus kuduskanlah hari Sabat. Itu kan manusia dengan Allah. Ketika bicara dengan manusia dengan sesama, hukum yang pertama itu apa? Hormatilah orang tuamu. Nah, kalau kamu nggak kenal Tuhanmu dengan benar, maka kamu nggak akan pernah bisa mencintai Tuhan dengan benar. Makanya kalau ada orang bilang, oh saya mencintai Tuhan, terus Anda mengabaikan orang tuamu atau Anda mulai kurang ajar dengan orang tuamu, bagi saya gini, kamu nggak cinta Tuhan. Kenapa? Kamu nggak nurut perintahnya. Kamu tidak hormatilah orang tuamu. Kamu nggak salah dimarahin orang tuamu. Kamu bantah. Itu kamu nggak cinta Tuhan. Terus bagaimana? Diam. Hormat. Coba kalau kamu sama bosmu, kamu salah, kamu benar dimarah sama bosmu, berani bantah? Iya. Kenapa? Karena kamu menghormati. Nah, gimana cara negornya Pak? Ya tunggu tenang dulu, ngomong baik-baik. Tapi kan tidak masa bener bantah, pendelik, sampai sama-sama melotot. Jengkel, ambil pentung, pukul orang tuanya. Itu kan sudah nggak cinta Tuhan sebenarnya. Walaupun kamu mau ibadah 1 hari 1 minggu, tapi kalau begitu, apakah itu nama cinta Tuhan? Enggak. Makanya pengenalan kita di dalam Tuhan itu harus terus ditambahkan, supaya kamu itu bisa mencintai Tuhan dengan benar. Maka inilah saya kasih tadi poinnya, mengenal dengan benar. Banyak orang tuh mengenalnya salah, sehingga mencintainya dengan cara yang salah, akhirnya mencelakakan, jadi batu sandungan. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa bertekun? Jaga hati. Dalam firman Tuhan katakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi menjaga hati itu untuk selalu senantiasa mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi Anda mesti menjaga hati. Kalau Anda nggak jaga hati, mudah isah. Hati kita ini kan mudah berubah arah. Ya, coba Anda sekarang punya handphone misalnya, Anda punya Reno 3 ya, terbaru ya. Terus datang orang kasih Anda iPhone yang terbaru. Renomu kamu tetap simpen atau kamu kasih ke orang? Atau kamu enggak aku tetap pakai yang Reno aja, yang iPhone enggak gitu. Orang akan berubah hatinya langsung. Baru yang lama disimpan, enggak usah dipakai, pakai yang baru. Nah itu kita di dalam Tuhan juga sama. Kenapa Tuhan itu menyandingkan dengan mamon? Karena banyak orang begini, merasa mamon itu lebih berjasa, lebih berharga daripada Tuhan. Makanya Tuhan tuh nggak mau Anda tuh sedikit aja nyimpang. Karena Tuhan tahu manusia ini hatinya itu jahat. Makanya dikatakan dari Yeremia, betapa liciknya hati, lebih licik dari apapun juga. Licik. Kita tuh manusia ini punya hati yang mudah berubah arah. Anda hari ini bisa baik-baik dengerin firman, amin. Keluar, Anda hari ini komitmen. Di sini ada, aku mau mencintai Tuhan, aku mau nurut sama Tuhan. Keluar, mungkin anak pulang rumah dimarah-marah sama orang tuanya. Hatimu bisa
berubah. Di sini bilang mau, sampai di rumah berubah. Ini hati kita. Apalagi kalau hatinya itu sudah mulai dikontrol dengan yang namanya duit. Ada duit, hati gembira. Tidak ada duit, hati merana. Jadi hatinya itu dikontrol sama duit, karena cinta duit. Makanya Tuhan itu kalau bicara cinta itu bicara hati. Kalau kamu mencintai Tuhan, itu jaga hati. Jangan sampai hatimu tercemar. Ya. Menjaga hati supaya tidak mencintai yang lain selain Kristus Yesus. Makanya kadang-kadang orang kalau hatinya sudah nggak cinta, tidak dijaga dan nggak cinta, itu 1001 alasan. Ya, 1001 alasan. Ya. Makanya tadi Tuhan tuh membandingkan dengan perkara kecil, masalah misalnya masalah duit itu ya kayak gitu. Tuhan ngatur ada persepuluhan, ada ini. Itu bukan untuk keuntungannya Tuhan, tapi untuk mendidik kita. Supaya Anda tuh hatinya tuh jangan berpaut di situ. Ada orang berdalih, orang kalau udah tidak cinta berdalih, itu kan perjanjian lama. Oke, perjanjian lama. Perjanjian baru tidak iya. Perjanjian baru itu seluruh hidupmu. Seluruhnya itu milik Tuhan. Nah, kamu yang 10% aja gak berani, apalagi 10. Itu tuh sebenarnya Tuhan itu mau mendidik supaya hatimu itu jangan mencintai itu. Kamu mesti mencintai Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Menjaga hati supaya tidak mencintai yang lain selain Kristus Yesus. Dan ini bukan perkara mudah, ini perkara sulit. Anda kalau tidak mengusahakan sungguh-sungguh gak bisa. Makanya banyak orang Kristen pada akhirnya hidupnya ya sudahlah, biasa-biasa aja. Kenapa? Karena merasa bahwa kok sulit sekali. Kenapa sulit? Karena nggak mencintai. Barang sesuatu kalau orang nggak mencintai itu yang paling mudah pun jadi sulit. Ya seperti contoh anak kalau mencintai pacar misalnya. Pacarnya minta apapun yang paling sulit pun dilakukan. Tapi kalau sama orang tuanya minta ini, nah belikan garam di depan. Tak bisa mak, aku lagi sibuk, lagi kerjain PR, tugasku banyak. Habis itu pacarnya telepon, tolong aku dijemput di Siantan. Orang lagi di Mandiri, jemput ke Siantan. Jalan. Loh kenapa? Oh cinta. Makanya kita ini mesti menjaga hati kita supaya jangan sampai dunia itu berharga. Jangan. Karena ini satu ketika ini bisa hilang. Nah, maka itu Tuhan ngatur. Makanya kita ini sebagai anak Tuhan mesti jaga hati. Ada orang suka pindah ke gereja A, pindah ke gereja B. Kenapa? Karena hatinya ini jahat, kecewa. Bagi saya orang kecewa itu jahat. Kenapa? Di sini mungkin misalnya di sini kecewa. Atau mungkin pendetanya, atau pelayannya, atau jemaatnya nggak tahu lah. Pindah ke gereja B. Di gereja B karena hatinya sudah berpaut di gereja B, gereja A dijelek-jelekin. Gereja A gini, bagus nih gereja B, top nih. Di sini juga kecewa, pindah ke gereja C, sama nyelekin yang lain. Nah itu hati kita ini jahatnya begitu. Makanya kenapa Anda dan saya itu harus jaga hatimu untuk tetap mencintai Tuhan. Sehingga ketika kita mengalami masalah, penderitaan, Anda itu tidak berganti hati atau berubah hatimu nih loh. Makanya di dalam Yohanes 1 Yohanes 2:15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya.
Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi Tuhan maunya gini loh, hatimu ini penuh dengan kasih, mencintai Tuhan. Jangan ada kebocoran. Kemarin waktu saya benerin saluran untuk pipa sumur, ya waktu itu benerin pompa air. Hari itu saya beri pompa air, saya stop, tidak keluar airnya. Saya pikir ini dibenerin bener apa enggak. Saya telepon Pak Mingkiam diangkat, saya telepon Pak Hendrik. Nanti kenapa kok tidak bisa keluar? Pak itu jawabnya santai. Oh, itu mesti ada yang bocor, mesti dicek itu Pak. Saya sudah cek. Coba dicek lagi. Nanti saya ke sana. Pak Hendrik ke sini, ya benerin kebocorannya. Waktu dibenerin, keluar airnya mancur. Ternyata bocor ya. Terus kita bikin saluran lagi, sedotnya susah. Dan dari situ saya berpikir gini, kalau misalnya di hati kita ini ada kebocoran sedikit saja, maka kebocoran air yang bocor ini akan ngalir terus di bocor itu. Terus lama-lama air itu akan numpang mendua hati hidup kita. Sedikit saja cintamu ini kamu alihkan ke yang lain, maka hatimu akan mendua. Gak usah jauh-jauh ya, ini dalam keluarga suami istri. Suami kalau sama istri, misalnya ini cintamu itu teralih sedikit saja sama wanita lain, apa yang terjadi? Berselingkuh sedikit itu. Makanya tidak heran ada suami istri cemburu sama anak, suami cemburu sama anak. Itu tidak heran. Kenapa? Karena gini, kok kamu lebih cinta anak daripada aku? Anak minta apa kamu kasih? Saya minta apa kamu nggak pernah kasih. Nah ini kenapa? Karena hati. Nah kita dengan Tuhan juga sama. Kalau hatimu itu ada kebocoran sedikit, kebocoran itu dengan dunia sedikit, kamu akan apa? Nyimpang. Makanya akhirnya banyak orang tuh nyimpang pada akhirnya. Lu kok dulu sungguh-sungguh sekarang? Ya karena hatinya nggak dijaga, cintanya, hati yang mencintai Tuhan nggak dijaga, akhirnya nyimpang. Nah, kalau udah nyimpang yang terjadi apa ya sudah. Coba saya mau tanya, barang baru dengan barang lama orang lebih suka mana? Baru. Yang lama diapain? Buang. Kalau ada barang yang satu lebih real, satu nggak real, nggak nyata, Anda lebih cinta yang mana? Yang nyata. Tuhan itu nggak kelihatan, dunia itu kelihatan. Makanya kenapa Tuhan tuh nggak mau ada kebocoran di situ. Kenapa? Tadi awal saya katakan, kalau Anda suruh pilih dunia sama Tuhan, pilih mana? Oh Tuhan Pak, bohong. Ayo, saya aja kalau ditanya, saya pun mikir. Makanya kenapa pengenalanmu di dalam Tuhan itu mesti ditambah. Nah, saya kalau lihat Paulus itu hebat. Di situ saya terus belajar supaya hati saya itu bisa full. Karena memang kita manusia ini hatinya itu jahat, suka mencari apa yang menyenangkan dirimu. Dan seringkali apa? Lupa dengan kebaikan Tuhan. Makanya di dalam Amsal 4 tadi ayat 23, jagalah hati. Dari akibat dia menjaga hati, ayat 24 dikatakan buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkan bibir yang dolak-dalik daripadamu. Artinya mulutnya itu bisa benar. Dia akan mau benar karena hatinya benar. Kan ada orang yang mulutnya wah aku cinta, hatinya enggak cinta. Aku mencintai Tuhan. Disuruh kasih persembahan, alasannya A sampai Z.
Mulutnya aja. Dan banyak orang kan mulutnya aja. Disuruh baca firman, tak ada waktu. Disuruh berdoa, tak bisa. Berdoa aja tak bisa. Ini loh. Mulutnya bilang cinta, hatinya nggak cinta, itu serong. Orang kalau mau hatinya benar, itu buang mulut serong. Makanya kalau orang hatinya nggak benar, mulutnya itu suka apa? Bohong, serong. Ya. Yang kedua, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Orang kalau hatinya itu mencintai Tuhan, mata itu menatap pada Tuhan. Jadi apapun yang dia lakukan, dia mandang Yesus. Seperti anak ya. Anak kalau mencintai orang tuanya, mencintai papanya. Misalnya papanya ngomong, nah jadi orang jujur, kamu mesti harus disiplin begini ya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ketika dia ke temennya ngajak nih, ngajak yang nggak bener. Dia ngomong, dia pandang bapaknya. Kata bapakku, nggak boleh. Oh bapakmu salah. Nggak bener yang nggak bener bapakmu. Oh maaf ya, kamu nggak boleh ngomong gitu. Itu bapakku. Kalau bapakku ngomong salah, salah. Itu orang yang hatinya mencintai. Makanya saya pernah menghadapi orang yang, waduh, dia mencintai bapaknya sedemikian, wah sulit dibela. Tapi kalau hatinya nggak mencintai, dia ngomong, oh temannya ngomong, oh papamu salah, yang benar begini. Oh iya kah? Benar kah? Ini enak. Oh iya kah? Dia coba. Kenapa? Karena hatinya nggak mencintai. Nah, kita di dalam Tuhan juga sama. Kalau hatimu mencintai, maka matamu memandang terus ke depan. Tatapan matamu tetap ke muka. Artinya Anda tuh memandang kepada Yesus tuh. Karena hatimu mencintai. Yang ketiga, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Anda nggak akan nyimpang. Orang kalau hatinya benar tuh lurus, jalannya lurus aja, nggak mau nyimpang. Sama enak loh, enggak. Ini loh sedikit tak apalah, enggak. Kenapa? Karena lurus tadi loh, kayak pompa air, tidak ada kebocoran. Jadi tidak nyimpang kemana, airnya deras. Tapi kalau orang itu nyimpang, airnya nyimpang, wah susah keluar airnya. Makanya hidup kita itu hati ini kalau tidak benar-benar mencintai, tidak isah, tidak mulus. Maka nggak heran orang Kristen kok begitu. Ya karena hatinya tidak cinta Tuhan. Ya jadi maklum lah. Seperti sudah punya istri, sudah bagus-bagus, setia, kok masih selingkuh. Ya hatinya nggak cinta. Ya nyimpang lah. Mau sebagus apapun kalau hatinya sudah nggak cinta, tetap nggak bagus, tetap nyimpang. Makanya Anda dengan Tuhan, kalau hatimu itu sudah nggak cinta, orang mau kasih tahu tentang Tuhan apapun, bahkan Tuhan sendiri ngomong sama kamu, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Saul itu dapat mujizat, kasih nubuat, terjadi semua. Orang Israel tiap hari lihat mujizat, berontak. Kenapa? Hatinya nggak cinta sama Tuhan. Hatinya cuma cintanya sama berkatnya Tuhan. Makanya Anda dan saya itu, hati itu mesti mencintai Tuhan. Supaya jalanmu jangan nyimpang. Hati-hati loh. Kalau kamu nyimpang di sini, dibalikan bisa masih nggak apa-apa. Tapi kalau kamu nyimpang terus masuk neraka, siapa yang bisa balikin kamu ke surga? Terlambat. Terus baik-baik loh. Kalau kamu masih nyimpangnya cuma hanya di dunia, belum sampai ke tujuan akhir, nggak apa-apa, masih bisa dibalikan. Kalau mau dibalikkan. Oh, tidak mau dibalikkan, terus nyimpang, terus sampai ke neraka, siapa yang bisa balikan kamu? Orang udah meninggal nggak bisa apa-apa, terlambat. Jadi Anda kalau mau
mau lurus, mau benar, mau sungguh-sungguh sama Tuhan, ya di dunia ini. Anda mesti mau. Kalau Anda tidak mau, nyimpang terus, ya sudah. Makanya kadang-kadang saya lihat orang-orang yang kadang-kadang, kenapa dia begitu ya? Di situ saya belajar, karena hatinya nggak cinta. Saya kadang-kadang lihat ada orang sudah punya istri bagus, disia-siain, selingkuh terus, main perempuan. Kenapa ya? Karena hatinya udah nggak cinta. Dikasih tahu mau sampai berbusa pun juga nggak ada arti. Nah, hidup kita di dalam Tuhan juga sama. Kenapa orang terus berbuat dosa? Dikasih tahu nggak mau, berontak terus. Kenapa? Ya karena hatinya sudah nggak cinta. Dari itu perlu kita menjaga hati kita. Jangan sampai hati kita ini mengalami kebocoran, ya, bercabang. Karena kalau udah bercabang, Anda akan sulit mencintai Tuhan. Ya, yang ketiga, kalau Anda mau bertekun mengasihi Tuhan, maka Anda dan saya akan selalu ingat Yesus Tuhan kita. Ada satu penyakit manusia yang namanya lupa. Kita ini punya satu penyakit. Penyakitnya namanya lupa. Ada anak sudah dididik luar biasa, akhirnya jadi sukses, sudah sukses, lupa sama orang tuanya. Kenapa? Karena orang lain. Nyata nggak? Nyata. Ada orang ya ditolong sedemikian rupa sampai akhirnya bisa sukses. Ketika orang yang nolong ini butuh bantuan, dia tidak mau menolong. Kenapa? Karena lupa. Dulu kita belum percaya Yesus, hidup kita bukan siapa-siapa. Ketika kita sudah percaya Yesus, hidup dipulihkan, ngalami damai. Setelah ngalami damai, mulai hidupnya bagus. Setelah hidupnya bagus, lupa sama Tuhan. Saya pernah melayani orang tidak bisa tidur, dibawa ke dokter, dibawa ke dukun, dibawa ke loya, apa aja lah, tidak bisa. Hari itu kita datang, kita layani. Saya mulai doakan, ajak dia ibadah. Cuma dalam waktu 1 bulan sudah bisa tidur. Setelah itu cuma beberapa bulan aja. Setelah itu lupa. Ditanya kenapa nggak bisa ke gereja? Nggak ada motor. Kenapa nggak mau ke gereja? Nggak bisa. Kenapa nggak mau ke gereja? Sekarang kerja. Lupa bahwa kita ini dikasih oleh Tuhan. Makanya orang kalau tidak mengenal, tidak mau memperdalam pengenalannya, tidak mau menjaga hati, dia tidak akan pernah bisa ingat. Ya, Anda dan saya jangan sampai kena penyakit lupa. Katakan sama kanan kirimu, kamu jangan kena penyakit lupa ya. Halo. Karena ini penyakit berbahaya. Ada orang, pria atau wanita, mungkin pria lagi keluar kota kerja, lama-lama lupa pulang rumah. Kenapa? Dapat kuntilanak. Ya, ini penyakit lupa. Ya, penyakit lupa. Maka dari itu kita sebagai anak Tuhan, kita harus tahu bahwa kita harus ingat kita punya Tuhan yang luar biasa, yang mengasihi kita. Ya, ketika kita ingat Tuhan, kita mesti ingat akan firman-Nya. Dalam Ulangan 4 ayat 5-6 dikatakan begini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu,
seperti yang diberitakan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Pada waktu mendengar segala ketetapan ini, akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Tuhan katakan gini, ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Jadi artinya gini, kita mesti ingat firman-Nya. Apapun yang kamu mau lakukan, kita ingat, firman Tuhan bilang gak boleh. Seperti yang saya kasih contoh, anak kalau hatinya mencintai orang tuanya, mencintai papa mamanya, ketika dia mau diajak tidak benar sama temennya, dia akan berkata, enggak, papaku bilang enggak boleh. Papaku kalau enggak, kalau papaku bilang enggak boleh, berarti pasti ada sesuatu yang enggak benar. Aku percaya sama papaku. Kenapa? Hatimu benar, hatimu cinta. Tapi kalau hatimu tidak mencintai, ketika orang bilang, papamu kolot, iya kah? Papa kolot kah? Coba sedikit, coba sedikitlah penasaran. Nah, seringkali banyak anak Tuhan ngomong cinta Tuhan, ketika dia menghadapi satu realita kehidupan, kenyataan kehidupan, dia mulai gini. Firman Tuhan sudah ngomong, tidak boleh cerai. Dia mulai, daripada aku begini, hidup sengsara, tidak apa-apa lah. Sudah. Mulai, ayo merokok. Lu kan ngomong, jangan kotori tubuhmu. Coba aja tuh salah. Kan di dalam Alkitab tidak ada tulisan dilarang merokok, yang ada di pom bensin. Nggak ada. Apa kamu takut? Tidak apa-apa. Enak nih, wah dicoba. Sudah tidak cinta. Kenapa dia coba? Karena nggak cinta. Temannya bilang, ngapain kau baca firman terus? Itu buku kan, buku kuno. Gak usah, habis waktu. Enak kita main game. Orang mulai, ya, gak apa-apa main game enak. Enggak ingat. Tuhan ngomong, jangan lupa baca. Jadi kalau orang hatinya itu nggak cinta, dia tidak akan pernah bisa ingat apa yang Tuhan katakan dalam hidupnya. Kita ini harus tahu ini. Kenapa? Karena seringkali banyak anak Tuhan itu, kenapa dia berusaha berdalih untuk membenarkan sesuatu yang dia ingat, tapi dia berdalih untuk membenarkan sesuatu yang salah. Karena hatinya nggak cinta. Seperti contoh orang, kadang-kadang saya berapa hari itu kemarin ada pernah nonton satu film. Suami sudah punya istri bagus, punya anak, tapi anaknya perempuan, selingkuh karena pingin anak laki. Dan itu dibenarkan, loh kan kamu nggak bisa punya anak perempuan, nggak bisa punya anak laki. Jadi membenarkan sesuatu yang salah karena hatinya yang sudah tidak mencintai. Seringkali kita sebagai anak Tuhan itu membenarkan tindakan kita yang salah. Kita tahu itu salah, tapi karena hati kita sudah tidak cinta lagi dengan Tuhan, kita mencari dalih untuk membenarkan itu. Dia bilang jangan bercerai. Tapi karena dia merasa bahwa aku sudah cari cara untuk membenarkan tindakan ini. Buktinya si A tidak apa-apa, si B tidak apa, kata temanku tidak apa. Loh, Tuhan jelas ngomong begitu. Kenapa kamu malah cari dalil yang lain? Kenapa orang bisa begitu? Karena hatinya sudah tidak cinta akan Tuhan. Makanya Tuhan itu ngomong di dalam Ulangan 8 ayat yang kedua dan 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini.
dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar, menderita, dan memberikan kau makan mana, berkat, yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan. Jadi Tuhan itu kadang-kadang ingin menguji hati kita. Kamu tuh cinta gak sama aku? Kenapa? Karena Tuhan ingin gitu. Anda mencintai Tuhan itu bukan diprogram, karena kita bukan robot. Kita ini pribadi. Jadi Tuhan ingin kita mencintai Dia karena dirimu mau mencintai. Makanya Tuhan tuh muji. Dikatakan Dia mencobai, ya, bukan mencobai, tapi dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apakah yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Normal kan Tuhan lakukan itu? Normal. Manusia saja mau memberi sesuatu, hartanya yang berlimpah kepada istrinya misalnya, dia uji, dia cinta nggak sama aku, atau dia cintanya sama hartaku aja. Bagaimana ketika aku tidak memiliki harta? Tuhan juga. Tuhan kasih kamu penderitaan. Ada orang yang kuat di dalam penderitaan, tetap cinta sama Tuhan, tapi nggak kuat di dalam berkat. Ada orang yang nggak kuat di dalam penderitaan, tapi kuat ketika dia diberkati. Nah, makanya yang diuji yang mana? Ketika Anda nggak kuat tuh, Anda diuji. Tapi ada orang kedua-duanya nggak kuat. Tuhan tuh mau uji kita, apakah hatimu tuh mencintai? Ingat gak kamu dengan firman? Yang kedua, ingat apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu dan anugerahnya. Dalam Ulangan 7 ayat 18, maka janganlah takut kepada mereka, ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Jadi Tuhan suruh kita ingat. Ulangan 8, 17, 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah kau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepada kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi Tuhan dia mau gini loh. Jangan sampai hatimu itu nyimpang. Kalau orang sudah nyimpang itu sombong. Jadi Anda mesti ingat apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Apakah yang kamu bisa lakukan untuk Tuhan? Kita ini kadang-kadang punya satu penyakit lupa, yang kadang-kadang Tuhan sudah lakukan yang terbaik. Kita ini kadang-kadang justru menyakiti hatinya, mencintai yang lain lebih daripada Tuhan. Coba hari ini kalau kita mau ditanya, apakah yang bisa kamu lakukan dalam hidupmu? Berkat. Kalau Tuhan tidak berkati hidupmu, memang hidup bisa diberkati. Nafas. Anda tahu orang masuk rumah sakit ICU, ya ICCU yang butuh alat bantu, satu hari 5-10 juta. Anda hari nafas perlu bayar? Ya. Tapi seringkali kita menganggap remeh Tuhan. Kita katakan jahat sama Tuhan. Melakukan sesuatu untuk Tuhan selalu hitung-hitungan. Apa yang kita bisa lakukan? Tuhan kalau mau hancurkan hidup kita dalam sekejap hancur. Ada orang yang dulunya wow, keluarganya hancur, terus dia datang sama Tuhan, dia dipulihkan, hidupnya mulai harmonis. Lupa. Loh kenapa kamu gak ibadah? Oh, waktu saya dengan keluarga saya. Lupa. Ingat, Tuhan bisa hancurkan itu untuk membuat Anda kembali. Apa yang Anda bisa lakukan? Saya pernah nonton sebuah film
Satu ketika seorang ibu di dalam pengadilan ditanya, "Ibu, apa yang kamu mau tuntut dari anak-anak?" Ibu ini berkata gini, "Saya mau menuntut uang sewa untuk anak-anak saya kepada saya." Anaknya mulai berdalih, "Loh, saya ini tidak tinggal sama kamu, hidup sendiri. Uang sewa apa?" Mamanya bilang gini, "Uang sewa waktu kamu berada dalam kandungan 9 bulan. Uang sewa waktu kamu tinggal sama saya. Uang sewa waktu aku didik kamu, kasih kamu makan, bertumbuh, sekarang bisa sukses." Anak itu nangis. Kita dengan Tuhan, kita kadang-kadang sombong. Hal sekecil apapun kita nggak bisa lakukan apa-apa. Termasuk hari ini Anda bisa duduk dengan sehat. Anda duduk dengan sehat itu karena siapa? Karena Tuhan. Anda bisa berdiri dengan sehat, Anda bisa bernafas, semua karena Tuhan. Kalau hari ini Tuhan tuntut bayaran, uangmu bisa bayar Tuhan? Nggak bisa. Orang paling kaya pun nggak bisa. Tuhan jaga aliran darahmu. Anda tahu nggak, aliran darahmu itu kalau kesumbat sedikit terjadi apa? Stroke. Salah ngalir aja, itu bisa tabrakan, wah, hancur tubuhmu. Sarafmu, tulangmu, ototmu semua bekerja dengan baik. Itu Tuhan yang atur. Jadi kalau ada orang tidak tahu diri, itu bahaya. Bahkan hari ini kalau Anda bisa bekerja, punya jabatan, bisa sukses, siapa yang kasih? Tuhan. Kalau Tuhan gak izinkan Anda sukses, tidak bisa. Tapi ingat, Tuhan bisa memberi, Tuhan bisa menghancurkan itu. Di Jepang itu, waktu terjadi tsunami, ya, wah, kami bikin untuk bisa mengatasi tsunami sekitar 8 sampai 11 skala Richter. Itu jadi apa? Kasih tsunami 9, lebih sedikit, hancur. Ini sekarang virus corona, manusia kebingungan, kita sampai waduh harus begini begitu. Apa yang bisa dilakukan manusia? Makanya kita ini mesti ingat dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu, anugerahnya, termasuk Anda diselamatkan dari yang namanya maut, kematian kekal, yang namanya neraka. Ingat loh, neraka itu bukan tempat yang indah, saya katakan. Anda jangan dibohongi dengan apa yang TV katakan. Nanti di neraka ada raja neraka, ada nanti bisa disogok. Kemarin saya iseng-iseng nonton film apa itu, film orang vampir. Oh, dipanggil pengawal polisi neraka, dipanggil disogok pakai uang. Saya pikir ini konyol. Kadang-kadang orang berpikir bahwa wah, tuh nanti di neraka saya kan bisa hidup normal. Enggak, neraka itu tempat siksaan selama-lamanya. Tuhan itu nyelamatin kita dari itu melalui Yesus itu loh. Anda yang sudah percaya tuh ingat, aku udah diselamatin. Jangan lagi membuang anugerah. Makanya ketiga, ingat akan kasih-Nya begitu besar dalam hidup kita, penebusannya, apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Ingat tuh, kasih Tuhan itu lebih besar. Paulus katakan ini, kenapa toh kamu gak lebih suka menderita daripada kamu berbuat dosa? Kadang-kadang saya lihat ada seorang anak, atau pernah saya lihat anak yang dia rela menderita untuk nurut papanya daripada dia melanggar. Kenapa? Dia mengasihi. Nah, sekarang kamu, Anda dan saya yang sudah ditebus dosa,
Tuhan mati demi engkau, ya bangkit dia naik ke surga, bukan hanya diselamatkan hanya di dunia, tapi Anda mau dibawa bersama-sama dengan Yesus kelak nanti di dalam kemuliaan di sorga. Kenapa Anda tidak lebih suka menderita? Karena Anda mencintai Tuhan. Seringkali kita cuma menderita, cuma hanya yang paling simpel, baca firman aja. Kadang-kadang kita, aduh tidak bisa, tidak ada waktu. Berdoa saja loh. Kadang-kadang, aduh kok lama ya. Mari kita jadi orang-orang yang selalu ingat kasih Tuhan. Aku harus lakukan itu supaya kasih Tuhan dalam hidupku itu tidak sia-sia. Supaya apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupku, supaya nanti suatu ketika aku nanti dibawa menuju kepada kehidupan kekal yang namanya surga, hidupku tidak sia-sia. Aku berguna. Apa yang Tuhan berikan itu tidak terbuang gitu. Siang hari ini saya terus mau mengingatkan setiap kita, ayo. Waktu saya ngomong begini, saya juga mengingatkan diri saya sendiri bahwa ayo, kita perlu terus mencintai Tuhan supaya kita ingat kasih-Nya, anugerah-Nya dalam hidup kita. Kenapa? Karena Dia sudah lakukan itu di atas kayu salib. Kenapa toh kita cuma hanya menderita sedikit saja, gak berani? Dan ada orang-orang yang demi egonya dia mempertahankan. Maka itu salah. Gak, mari pada siang hari ini Anda berkata, aku mau ingat akan kebaikan Tuhan, akan kasih-Nya, akan anugerah-Nya, akan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidupku. Aku mau Tuhan, walaupun aku harus menderita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.